Halo, selamat datang di Kacamata Kritis, di mana podcast ini akan membahas tentang isu-isu yang penting dari berbagai sudut pandang. Saya Fatia Khaira, dan hari ini kita akan membahas topik yang semakin relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kecerdasan buatan. Apakah AI adalah masa depan yang cerah yang bisa dijanjikan, atau kekuatan berbahaya yang harus kita waspadai? Hari ini saya ditemani oleh dua narasumber dengan pandangan yang sangat berbeda. Pertama, ada Sarah Apria Putri, mahasiswa Politeknik Negeri Padang, yang akan mendukung sisi positif dari AI. Halo Sarah, gimana kabarnya? Halo Kak Fatia, alhamdulillah saya baik. Baiklah, di sini ada Kak Mutia Kasih juga. Baik, bagaimana kabarnya? Saya baik. Baiklah, terima kasih. Saya rasa diskusi seperti ini sangat penting ya, terutama karena AI berkembang begitu cepat. Sebelum kita mulai debatnya, mari pastikan kita semua berada di pemahaman yang sama. Apa itu AI dan mengapa ini sangat penting? Baiklah, Sarah, gimana tanggapannya? Menurut saya, AI atau kecerdasan buatan ini sebenarnya adalah sistem atau mesin yang bisa melakukan tugas-tugas yang biasanya butuh kecerdasan manusia seperti memahami bahasa, mengenali pola, atau mengambil keputusan. AI ini sekarang udah jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Contoh simpelnya saja seperti pencarian di Google, sampai yang kompleks seperti mobil tanpa supir dan diagnosis medis. Itu benar juga ya. Baiklah, bagaimana tanggapan Mutia tentang apa yang sudah dikatakan oleh Sarah? Jadi saya setuju dengan statementnya bahwa AI itu adalah sebuah kecerdasan buatan yang dimana dia dapat membantu mempermudah pekerjaan manusia. Namun saya tidak setujunya di aspek bahwa tidak seharusnya kita melihat AI itu sebuah kebutuhan di kehidupan sehari-hari, karena kita ketahui bahwa AI hanyalah sebuah program yang dibentuk oleh manusia, dan kita juga mengetahui bahwa ketika kita menggunakan aplikasi AI atau mengaplikasikannya di kehidupan sehari, kita tidak bisa mempercayainya 100%, karena kita ketahui AI itu hanya memberikan informasi bersumber serta teknologi dengan jangkauan keterbatasan, dimana dia seperti di Google, dia hanya menyampaikan informasi dan tidak bisa 100% kita mempercayai itu. Perlu pentingnya di sini kita untuk menganalisisnya terlebih dahulu. Jika dicontohkan ke faktor untuk pekerjaan yang mana juga membantu pekerjaan manusia, dan juga kita juga harus melihat dari sisi yang berbeda. Kita akan ketahui bahwa AI ini bisa mengembangkan sebuah program mobil tanpa supir, dan kita tahu bahwa jika ada sebuah mobil tanpa supir, tentunya ada yang berbeda, yaitu driver akan kehilangan pekerjaannya, akan digantikan oleh AI. Dan menurut saya ini adalah akan menjadi masalah yang serius jika banyak orang yang kehilangan lapangan pekerjaan digantikan oleh AI. Dan juga kita harus menganalisa dari AI ini, benarkah AI ini berguna atau jangan-jangan AI ini bisa menjadi dampak buruk bagi kita. Baik, sanggahan yang sangat menarik ya, Mutia. Mari kita mulai dari sisi optimis. Sarah, apa manfaat terbesar dari AI? Bagaimana menurut Anda? Menurut saya yang pertama itu dari sisi produktivitasnya, AI bisa otomatisasi pekerjaan-pekerjaan yang berulang. Jadi manusia bisa lebih fokus ke hal-hal yang kreatif dan strategis. Ini jelas bisa hemat waktu kita dan biaya juga. Ya, yang kedua di bidang kesehatan, contohnya AI bisa bantu deteksi penyakit seperti kanker dengan lebih cepat dan akurat gitu. Bahkan kadang melebihi kemampuan dokter. Ini teknologi yang bisa menyelamatkan nyawa. Yang ketiga juga di dunia pendidikan, AI bisa menyesuaikan materi belajar pendidikan pelajar atau mahasiswa lainnya.
Jadi pembelajarannya bisa lebih personal dan inklusif, dan dalam skala besar AI juga punya potensi bantu kita atasi masalah globalisasi seperti kebutuhan iklim dan ketahanan pangan. Oh, itu benar juga ya, Kak Sarah. Baiklah, sekarang kita beralih dari perspektif kritis. Mutia, apa yang paling kamu khawatirkan dari ini? AI ini mencakup segala dan berbagai aspek, seperti dari aspek pekerjaan yang saya jelaskan sebelumnya, banyak yang kehilangan lapangan pekerjaan pertama, dan yang kedua adalah saya melihat bahwa AI ini menguntungkan yang namanya teknologi dalam secara berbasis online semuanya kan, jadi kita lihat tidak adanya keterjaminan privasi kita akan terjaga, dan saya melihat bahwa sebenarnya kita mendeklarasi penggunaan AI ini tidak harus kita menguntungkan selalu untuk AI, karena kita ketahui bahwa AI hanyalah program buatan dari manusia, dan terkadang kita tidak tahu dan bisa memastikan bahwa AI ini bisa berjalan 100% tanpa ada masalah, dan dia AI juga sebenarnya memiliki keterbatasan di bidang pemrogramannya, karena pemrograman itu kita tidak tahu pengawasannya, dan bahkan perusahaan AI itu banyak yang tertutup untuk pemrogramannya. Baiklah. Itu juga benar ya, Mutia. Sepertinya debat ini mulai sangat menarik ya. Sekarang mari kita bahas tentang bagaimana tanggapan kalian terhadap kekhawatiran serius atau kehilangan pekerjaan hingga pengawasan. Apa pendapat Anda, Sarah? Saya paham kok apa yang dimaksudnya juga, dan saya juga setuju bahwa ada risikonya. Tapi menurut saya bukan berarti kita harus takut berlebihan sama AI. Itu kan kayak alat, bisa jadi baik atau buruk, tergantung gimana kita gunainnya. Yang sebenarnya jadi masalah itu bukan AI-nya, tapi gimana penerapan kadang nggak disertai dengan tanggung jawab si penggunanya. Yang kita perlukan sekarang bukan memperlambat inovasi, tapi membangun aturan yang jelas, panduan etis, dan pengawasan yang independen. Poinnya masuk akal ya, Sarah. Bagaimana tanggapannya? Aku sih tetap optimis untuk penggunaan AI ini. Baiklah. Poin-poin dari kedua belah pihak ini benar menarik ya. Jadi mari kita tutup dengan ini. Bagaimana kalian melihat AI dalam 5-10 tahun ke depan? Haruskah kita waspadai atau kita gunakan dan manfaatkan sebaik mungkin? Bagaimana tanggapannya Sarah? Seperti yang saya katakan tadi, saya tetap optimis dengan hal yang saya pikirkan. Kalau diarahkan dengan bijak, AI mungkin bisa bantu manusia atau tantangan besar dari kemiskinan seperti banyak warga-warga yang miskin yang kurangnya pemikirannya, dan dia juga bisa searching di AI, dan penyakit, pendidikan, sampai perubahan iklim. AI juga bukan solusi instan, tapi dia adalah alat yang sangat kuat untuk membantu. itu benar juga ya, Kak Sarah. Tapi itu bisa memang AI bisa kita gunakan dengan sebaik mungkin jika kita bisa memanfaatkan itu dengan hal yang baik. Tapi bagaimana tanggapan Mutia tentang AI 5-10 tahun ke depan? Berdasarkan perkembangan zaman ya, kita tidak bisa dipungkiri bahwa kita membutuhkan teknologi ini untuk perkembangannya kan. Tapi saya melihat bahwa kita boleh kok menggunakan AI dan segala macam tools ya kan. Tapi kita harus memfilter terlebih dahulu apakah itu bisa baik atau tidak. Tidak hanya sekedar menggunakannya,
tanpa menganalisanya terlebih dahulu. Dan khususnya yang terdampak terhadap AI ini kebanyakan dari mahasiswa juga kan, kayak kebanyakan dari kita pelajar-pelajar menggunakan AI untuk membuat tugas, jadi kurangnya analisa di kalangan pelajar juga kan, kayak seperti ada istilah bukan brand atau kubus kanata yang terjadi karena kurangnya analisis dari para pemikir, dan ini sungguh akan membahayakan perkembangan bangsa ke depannya karena kurangnya seorang cendekiawan untuk masa depan yang akan terjadi 5 atau 10 tahun ke depan ya kan. Terus menurut saya kita juga perlu menekankan diri kita bahwa jikalau AI itu baik, maka gunakanlah sebaik mungkin dengan mengoperasikannya dengan baik tanpa kita percaya 100%, karena kita ketahui AI ini hanyalah program dari buatan manusia yang dimana dia dirancang dan dibuat oleh manusia, dan kita seharusnya juga harus punya rasa waspada juga kan, karena kita tidak tahu AI ini apakah kedepannya bisa menguntungkan sepenuhnya atau malahan bisa mengancam pada pertumbuhan kita kan 5 atau 10 tahun ke depannya. Karena untuk kedepannya AI ini akan semakin berkembang lagi daripada yang sekarang. Dan ya seperti saya katakan tadi bahwa kita ketakutan terbesarnya yaitu banyaknya kehilangan lapangan pekerjaan kan, karena AI ini semakin hari semakin tahun akan semakin canggih dan akan banyak menggantikan sektor-sektor lapangan pekerjaan dan banyak bidang lainnya. Dan di situ saya menekankan bahwa jika penggunaan AI ini tidak digunakan untuk dihentikan, boleh kita memakai AI, tapi perlunya ada filterisasi dan analisis. Itu adalah poin penting dalam penggunaan AI. Kita tidak perlu menjadikan AI ini sebagai ketergantungan kita di kehidupan sehari-hari, karena itu akan menjadi sebuah masalah yang besar dan krisis di kehidupan yang akan datang, dan perlunya kebijakan dalam penggunaan AI untuk kedepannya. Dan sepertinya mungkin itu sekian dari saya. Oh, baiklah, terima kasih atas jawabannya Tantia. Terima kasih juga kepada Sarah atas pemikiran yang sangat mendalam ya. Jadi debat kali ini sangat menarik ya. Untuk para pendengar, bagaimana pendapat kalian? Apakah AI akan membangun dunia ke arah yang lebih baik atau justru memperbaiki keadaan? Berikan komentar kalian di media sosial kami di Kacamata Kritis Podcast ya. Jangan lupa follow dan beri rating podcast ini agar kami bisa menghadirkan diskusi yang lebih kritis dan penting lagi. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetaplah berpikir kritis, tetap penasaran, dan terus tajamkan penglihatanmu dengan kacamata kritis. Sekian dari saya. Terima kasih.